Battle Through the Heavens, Chapter 1374. Bab 1374, Menerima Murid Anda Kuan. Hari-hari berikutnya Xiaoyan setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh menjadi jauh lebih santai. Dia tinggal di Paviliun Bintang Jatuh sepanjang hari dan sesekali muncul untuk memberikan nasihat kepada para murid Paviliun Bintang Jatuh. Lupakan murid biasa. Dengan kekuatan dan reputasinya saat ini, kemungkinan pengalaman bahkan beberapa tetua tamu di Paviliun Bintang Jatuh mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. 3 hari berlalu perlahan di tengah perasaan santai ini. Lubang cacing yang Yao Lao bangun secara bertahap hampir selesai. Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh berkumpul di tempat pelatihan yang luas di alam bintang. Mereka menjalani pelatihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun, sebagian besar mata di tempat latihan berkumpul di tengah tempat latihan. Seorang pria muda berjubah hitam menunjukkan kekurangan beberapa murid saat mereka melepaskan keterampilan do mereka. Penampilannya yang tertawa dan santai membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh merasa iri di hati mereka saat mereka melihatnya. Sekelompok wanita muda, yang mengenakan pakaian ketat dan cemerlang, berkumpul di salah satu sudut tempat latihan. Mereka tertawa satu sama lain. Tawa mereka yang indah seperti lonceng angin menyebabkan hati beberapa pria di sekitarnya bergetar. Mata mereka tanpa sadar terlempar. Ada seorang wanita dengan pakaian merah pucat berdiri di tengah kelompok wanita muda ini. Pinggangnya yang halus dan lembut dengan kaki panjangnya tidak diragukan lagi menyebabkan dia menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di tempat latihan. Namun, mata wanita muda berpakaian merah ini sedang mengamati pria muda berpakaian hitam yang tersenyum di kejauhan. Hihi, adik perempuan senior Yu Kuan akhirnya tertarik pada seseorang? Seorang wanita muda di samping tiba-tiba tertawa dengan suara lembut sementara wanita berbaju merah sedang fokus pada Xiaoyan. Omong kosong apa yang kau katakan? Mendengar ini, wajah wanita muda bernama Yu Kuan memerah saat dia menegur. Hihi, adik perempuan senior Yu Kuan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda Paviliun Bintang Jatuh ini. Bahkan kepala paviliun terganggu selama tes saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri meskipun status unik dari kepala paviliun junior. Seorang wanita muda menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong apa? Bakat kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata kepala paviliun junior. Yu Kuan menggelengkan kepalanya, tapi sedikit kegembiraan melintas di matanya yang cerah. Seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta. Para jenius muda yang dia temui, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiaoyan, yang tidak menyamar sebagai kepala paviliun junior. Mengapa adik perempuan senior tidak meminta nasihat dari kepala paviliun junior? Anda hanya akan memiliki kesempatan jika Anda bertemu dengannya. Jika tidak, tidak akan ada harapan. Seorang wanita muda mendesak. Yu Kuan ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, itu tidak terlalu cocok kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala paviliun muda? Tidak apa-apa, adik perempuan senior kecil adalah seseorang yang perlu dirawat Paviliun Bintang Jatuh kita. Kepala paviliun junior pasti tidak akan menganggapnya merepotkan demi memperkuat Paviliun Bintang Jatuh. Petik 2. Ini, berhenti mendorong. Aku akan baik-baik saja. Xiaoyan mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri di tempat latihan di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, kamu dipanggil Yu Kuan kan? Saya mendengar guru menyebut Anda. Petik 2. Mata Xiaoyan mengamati wanita muda di depannya ini saat dia berbicara. Meskipun wanita muda ini tampak sedikit muda, dia tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya. Tentu saja, penampilannya bukanlah apa yang Xiaoyan hargai. Sebaliknya, itu adalah bakat pelatihannya yang luar biasa. Seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun masih pada usia pemula, tetapi Yu Kuan ini sudah melangkah ke kelas Dowang. Bahkan di Central Plains, mendapatkan pencapaian seperti itu pada usia ini sangatlah luar biasa. Jika diberi waktu yang cukup, prestasinya akan menakutkan. Pantas saja guru mengingatkan saya berkali-kali. Jika dirinya yang sudah tua tidak memutuskan bahwa dia tidak akan menerima murid lain,
Yuquan ini akan menjadi junior kecilku. Mata Xiaoyan berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa Yao Lao menyebutkan sesuatu tentang Yuquan kepadanya beberapa hari sebelumnya. Yuquan segera mengangguk ketika dia mengetahui bahwa Xiaoyan mengetahui namanya. Wajah tipisnya yang halus ditutupi dengan kegembiraan. Kepala Pavilion Junior, bolehkah saya meluangkan waktu Anda untuk memberi saya nasihat? Wajah Yuquan memerah. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Latih keterampilan Anda di depan saya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dimengerti. Hati kecil Yuquan berdebar kencang saat dia mengalami kelembutan Xiaoyan. Dia buru-buru menunjukkan keterampilan do telapak tangan yang baru-baru ini dia latih. Xiaoyan di samping berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia menyaksikan Yuquan melepaskan teknik telapak tangan kelas dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk. Dia menunjukkan beberapa kekurangan kecil. Hal yang menyebabkan Xiaoyan tercengang adalah bahwa Yuquan telah memperbaiki kekurangan ini segera setelah dia mengidentifikasinya. Kecepatan pemahamannya menyebabkan dia tanpa sadar menggelengkan kepala dan mendesah. Wanita ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan baik, dia bisa menjadi ahli top di Central Plains di masa depan. Beberapa keringat muncul di dahi Yuquan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pandangan sekelilingnya diam-diam melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan ragu, "Kepala Pavilion Junior, bagaimana penampilan Yuquan?" Sangat bagus." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yuquan. Akhirnya, dia berkata, ada sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Petik 1. Apa itu? Yuquan buru-buru bertanya ketika dia mendengar pertanyaannya. Xiaoyan menegakkan dagunya. Dia mempelajari Yuquan sebelum menjawab beberapa saat kemudian, "Jadilah muridku." Xiaoyan merasa agak konyol di hatinya saat mengucapkan kata-kata ini. Tidak disangka akan ada saat ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi ini bukan niatnya. Yao Lao menghargai bakat Yuquan, tetapi dia tidak ingin menerima murid lain. Oleh karena itu, dia memberi Xiaoyan tugas ini. Menjadi guru Xiaoyan, itu tidak biasa baginya untuk mengajar murid manapun yang diterima Xiaoyan. Yuquan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Xiaoyan menjadi malu saat melihat reaksi Yuquan. Tidak disangka dia menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. "Kepala Pavilion Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama?" Yuquan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya dan bertanya. Batuk. Kata-kata Yuquan menyebabkan Xiaoyan batuk. Hidup sangat menyedihkan. Dengan statusnya saat ini, banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda di depannya ini penuh dengan persyaratan. "Baiklah, terserah Anda." Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, orang yang melakukan pengajaran bukanlah dia. Apakah itu hanya nama atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Senyuman gembira segera muncul di wajah kecil Yuquan ketika dia mendengar ini. Seorang murid dalam nama, begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, ini tidak akan memiliki efek mengikat. Etika apapun tidak akan menjadi masalah. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran murid yang baru diterima di depannya. Jika dia menyadarinya, dia akan berpikir untuk mengusirnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memikirkan pemikiran seperti itu. Berdengung. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang sebagian hadir menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiaoyan terkejut saat merasakan fluktuasi spasial ini, tapi segera kegembiraan muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. Yuquan, saya akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Saya akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Anda harus pergi dan mencari guru besar. Dia akan mengajarimu. Xiaoyan menoleh dan tersenyum saat memberitahu Yuquan. Ya, Kepala Pavilion Junior. Wajah kecil Yuquan segera menjadi sedikit pahit ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang."
Xiao Yan tanpa sadar menjadi bersemangat saat melihat ekspresi pahit di wajah cantik kecil Yukuan. Dia tersenyum dan menegurnya. "Iya, Guru." Wajah cantik Yukuan memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiao Yan. Dia hanya bisa memanggilnya dengan berbisik. Xiao Yan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yukuan dan tersenyum sambil berkata, "Lakukan yang terbaik. Saya berharap bahwa Anda akan maju ke kelas Do Huang saat berikutnya saya kembali." Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan penuh hormat. Yukuan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia berbicara dengan agak putus asa, "Sudah berakhir, saya telah menjadi murid kepala Pavilion Junior. Peluang saya akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan. Tidak, saya tidak bisa menyerah. Status saya sebagai murid hanya dalam nama. Saya harus bertahan sampai akhir." Petik 2. Yukuan mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut meraih punggung Xiao Yan yang jauh. Sepertinya dia ingin menariknya ke telapak tangannya. Seorang guru juga bisa dipersiapkan. Bab 1375, mengundang pembantu. Saat Xiao Yan bergegas ke gunung belakang di alam bintang, lubang hitam-hitam berukuran 100 kaki perlahan muncul di platform batu di atas gunung. Kekuatan spasial yang liar dan kejam meletus dari dalam dan dengan cepat menyebar terpisah. "Guru, apakah Anda berhasil?" Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul tidak jauh dari lubang cacing. Dia mempelajari sosok tua itu dan dengan senang hati bertanya. "Aye." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia segera berbalik, menatap Xiao Yan, dan bertanya, "Apakah kamu pernah bertemu gadis kecil itu?" Xiao Yan secara alami mengerti bahwa Yao Lao mengacu pada Yukuan dengan gadis kecil itu. Dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, "Saya telah bertemu dengannya. Bakatnya memang luar biasa. Jika dia dirawat dengan baik, prestasinya pasti luar biasa. Sudahkah kamu menerimanya sebagai murid?" Yao Lao tertawa pelan. Matanya biasanya sangat pilih-pilih. Sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Pilih-pilih ini cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakat Yukuan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Dia dengan kasar menjelaskan masalah itu sebelumnya. Ketika Yao Lao mendengar bahwa Yukuan hanya bersedia menjadi murid dalam nama, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Tidak apa-apa jika itu hanya nama. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini." "Iya, kapan saya akan berangkat?" Xiao Yan mengangguk dan dengan cepat bertanya. "Saya khawatir kami harus menunggu beberapa hari lagi. Lubang cacing telah berhasil dibangun, tetapi masih belum stabil. Selain itu, saya pikir kita harus mencari beberapa pembantu selama beberapa hari ke depan. Pasti akan ada banyak ahli dari Hall of Souls di sisi sekte singa yang mendalam. Makanya, kita harus siap sepenuhnya." Yao Lao menjelaskan. "Pembantu lain?" Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka yang bisa terlibat pasti ahli yang telah mencapai kelas Dozun. Namun, tidaklah buruk bahwa Pavilion Bintang Jatuh dapat mengalahkan selusin penatua tamu, tetapi di mana mereka dapat menemukan orang lain? "Haha, apakah kamu sudah melupakan kemampuan mengumpulkan seorang alkemis? Aku sudah mendapatkan orang untuk menyebarkan berita bahwa kita mengundang para ahli dari seluruh penjuru. Namun, syaratnya adalah seseorang harus mencapai kelas Dozun. Hadiahnya masing-masing adalah 3 pil obat tingkat 8. Jumlah warna pil lightning yang dimiliki oleh pil obat tingkat 8 akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing dan kontribusinya." Yao Lao dengan licik tersenyum dan menjelaskan. "Saya yakin banyak orang akan datang. Pada saat itu, Anda akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua, dan kemudian menyerang sekte singa yang mendalam untuk segera mengakhiri perang." Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan tanpa daya bertanya, "Bukankah ini terlalu murah hati? 3 pil obat tingkat 8 masing-masing? Ini akan menjadi jumlah yang cukup besar jika 20-30 orang datang." Petik 2. "Tenang, seharusnya tidak ada masalah selama itu adalah pil obat di bawah tingkat 9. Yao Lao tersenyum dengan sikap tidak peduli. Dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8 cukup tinggi.
Oleh karena itu, ini mungkin sedikit merepotkan, tetapi dia masih bisa membayar pil obat ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Jika dia menuju ke wilayah barat laut benua sendirian, dia akan berakhir sangat lelah bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Jika ada sekelompok besar pembantu, niscaya keadaan akan jauh lebih santai. Kalau begitu, kita akan menunggu beberapa hari lagi. Dengan lubang cacing yang sepenuhnya dibangun, alam bintang tiba-tiba menjadi hidup selama beberapa hari berikutnya. Hanya ada satu alasan untuk keaktifan itu. Itu karena undangan yang dikeluarkan Yao Lao. Saat itu, Yao Lao memiliki kemampuan hebat dalam mengumpulkan orang. Sekarang dia sudah maju ke kelas Banseng, kemampuan memanggilnya telah diperkuat. Oleh karena itu, seluruh Central Plains berubah menjadi keributan setelah undangan dikeluarkan. 3 pil obat tingkat 8 memiliki daya pikat yang kuat bahkan untuk seorang elit Dozun. Segalanya masih baik-baik saja bagi para ahli yang berasal dari sekte tertentu. Mereka tidak berani secara acak menerima undangan apapun karena kemungkinan implikasinya, tetapi Central Plains dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Secara alami, itu tidak kekurangan orang yang berlatih sendiri dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Karena tidak terkekang, mereka tampak memiliki kebebasan yang lebih besar. Makanya, mereka tidak sungkan setelah menerima undangan seperti itu. Mereka bergegas ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan sangat terpana dengan undangan Yao Lao. Saat itulah dia benar-benar merasa takut dengan kemampuan Yao Lao untuk mengumpulkan orang. Namun, dia agak meremehkan dirinya sendiri. Dia saat ini bukanlah orang yang tidak dikenal di Central Plains. Dia adalah guru alkemis tingkat 8. Jika identitas ini ditampilkan, orang-orang secara alami akan bersikap sopan kepadanya. Tetapi sejak Xiao Yan tiba di Central Plains, faksi yang dia hubungi sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan beberapa manfaat yang diberikan oleh status guru ini kepadanya. Pavilion bintang jatuh ramai selama 3 hari penuh karena undangan itu. Yao Lao secara pribadi memilih orang-orang selama 3 hari ini. Dia telah memilih 20 ahli dari antara mereka yang datang karena undangan tersebut. Kekuatan 20 orang ini semuanya setidaknya 3 bintang Dozuns. 3 dari mereka bahkan telah mencapai bintang ke-8 dari level Dozun. Mereka sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Lusinan sosok berdiri di udara di gunung belakang alam bintang 3 hari kemudian. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat menyebar dan berdesir di sekitar. Daerah ini sepertinya bergetar karena tekanan menakutkan yang terkonsentrasi di sini. Semuanya, saya rasa kalian semua sudah mengetahui tujuan dari perjalanan ini. Begitu kita tiba di wilayah barat laut benua, saya berharap semua orang akan mendengarkan perintah saya. Xiao Yan berdiri di depan banyak sosok dan berbicara dengan senyum tipis. Kepala Pavilion Junior, yakinlah. Faksi belaka dari tempat barbar bukanlah apa-apa. 20 ahli yang diundang tersenyum dan mengangguk ketika dihadapkan dengan kata-kata Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari mereka, auranya yang kuat membuat mereka sadar bahwa pemuda ini lebih kuat dari mereka semua. Karenanya, mereka tidak menolak diperintahkan olehnya. Terlebih lagi, mereka semua dengan jelas menyadari identitas pemuda ini. Kepala Pavilion Junior tidak perlu khawatir. Kami telah diundang oleh Kepala Pavilion Yao. Secara alami, kita tidak akan mengubah pikiran kita di tengah jalan. Lagi pula, kita baru mendapatkan setengah dari hadiah kita. Seorang tetua berwajah merah yang memimpin kelompok tertawa dengan kekuatan besar. Kalau begitu, aku akan merepotkan Tuan Hu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sesepuh berwajah merah itu. Orang ini adalah yang terkuat di antara 20 orang yang telah diundang kali ini. Kekuatannya telah mencapai bintang 8 Dozun. Selain itu, perlu disebutkan bahwa dia dan 2 ahli lainnya yang mencapai bintang ke-8 adalah kembar 3. Mereka bertiga sudah mulai berlatih saat mereka lahir. Tak satu pun dari mereka telah menikah dan memiliki anak bahkan sampai sekarang. Mereka bertiga seperti bayi siam yang tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Karenanya, kerjasama antara ketiganya sangat bagus. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan mampu melawan bahkan elit bintang 9 Dozun. Mata Xiao Yan beralih ke Yao Lao setelah dia berbicara. Dia menyatakan, kita akan berangkat sekarang. Aye, orang-orang ini baru datang setelah diundang. Tidak perlu mempercayai mereka.
Di sisi lain, Anda dapat mempercayai 10 tamu tetua ini. Mereka jauh lebih tahu tentang berita di benua barat laut daripada kamu. Yao Lao mengangguk. Dia menunjuk ke 10 tetua dalam jubah pavilion bintang jatuh di sekitarnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat melihat 10 tetua tamu ini. Yao Lao mengizinkannya membawa setengah dari kekuatan pavilion bintang jatuh bersamanya. Namun, semuanya akan baik-baik saja karena Yao Lao, yang telah mencapai kelas Ban Seng, secara pribadi berjaga. Selain tetua tamu pavilion bintang jatuh ini, sisi Xiao Yan akan memiliki lebih dari 30 orang dalam perjalanan ini. Apalagi, mereka semua elit Douzons. Xiao Yan merasa sedikit tidak biasa saat memikirkan ini. Barisan seperti itu adalah keberadaan yang cukup kuat bahkan di Central Plains. Ini sepertinya tidak akan sulit bahkan untuk melenyapkan faksi Central Plains yang besar seperti lembah sungai es. Dalam menghadapi barisan seperti itu, kemungkinan sekte singa yang mendalam akan mengalami kesulitan untuk berada di atas angin bahkan dengan dukungan dari Hall of Souls. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar membayar banyak modal. Yao Lao menyeringai setelah melihat semua orang sudah siap. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing di puncak gunung tiba-tiba mulai berfluktuasi setelah Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spasial yang liar dan kejam menyebar darinya saat suara seperti guntur dipancarkan dari lubang cacing. Suara ini terus bergema di langit sekitarnya. Ketika riak spasial dipancarkan, lubang cacing mulai berputar perlahan. Gelombang demi gelombang gaya isap samar menyebar darinya. Xiao Yan, ini gulungan lubang cacing. Itu belum diperbaiki di sisi lain. Setelah Anda tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan tempat yang aman dan membukanya. Setelah itu, akan memungkinkan untuk membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu selamanya. Yao Lao menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan hitam terbang menuju Xiao Yan. Itu ditutupi dengan kekuatan spasial yang menakutkan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik ke lubang cacing dan menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya. Ayo pergi! Xiao Yan adalah orang pertama yang bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam gelap. Kekaisaran Magia, kakak laki-laki, saudara kedua, Cailin, aku telah kembali. Xiao Yan meringkuk tangannya saat tubuhnya memasuki lubang cacing sebelum perlahan mengencangkannya. Bab 1376, Benteng Kuning Misterius. Badai pasir bertiup di atas dataran merah dan tebing yang tak berujung. Matahari merah tua tergantung rendah di langit yang jauh, dan cahaya merah samar menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah, yang samar-samar memiliki warna darah menyebar di atasnya. Mendesis. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing. Hanya angin liar yang terus bersiul dan bertiup. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba terwujud dan lubang hitam spasial seluas 100 kaki perlahan muncul. Gelombang-gelombang naik saat lubang hitam spasial muncul. Segera, banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam grup ini, dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang benar-benar tajam mendekat, orang itu akan terkejut saat mendeteksi tekanan samar tapi menakutkan yang menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang tetua dengan cahaya merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu, dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di tengah kerumunan. Dari wajah familiar pria berpakaian hitam itu, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiao Yan, yang bergegas dari pavilion bintang jatuh ke wilayah barat laut benua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia mendengar anak tertua dari Hu bersaudara. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Wilayah yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Mama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Pavilion Junior, tempat ini seharusnya menjadi bagian utara dari wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun oleh kepala pavilion tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya dapat secara kasar mengirim kita ke barat laut.
Seorang lelaki tua berambut putih di samping Xiaoyan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta darinya. Cincin penyimpanan. Dia membukanya, memperlihatkan peta yang mencatat benua barat laut secara rinci. Saat ini, setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Setengah lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini mungkin wilayah saat ini dari Sekte Singa yang Mendalam dan Aliansi Yan. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah Sekte Singa yang Mendalam. Dengan kata lain, kita telah dipindahkan ke wilayah Sekte Singa yang Mendalam. Namun, itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari Sekte Singa yang Mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini harus dikumpulkan di perbatasan Aliansi Yan. Penatua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita harus dapat mencapai wilayah Aliansi Yan. Xiaoyan mengangguk saat dia melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Dozuns. Dengan barisan ini, mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari Sekte Singa yang Mendalam atau Hall of Souls. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencapai wilayah Aliansi Yan. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan, mencoba yang terbaik untuk menekan aura Anda. Dengarkan perintah saya dan jangan berkeliaran sembarangan. Petik 2. Xiaoyan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan jari kakinya menekan ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas pergi. Suara deras angin bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan bergegas langsung ke Aliansi Yan di barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Singa yang Mendalam. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari Sekte Singa yang Mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan. Namun, yang disebut ahli ini berada di dozong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan, dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap dari Sekte Singa yang Mendalam. Hati Xiaoyan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang Aliansi Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya telah menyusut sepertiga. Terlebih lagi, tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang bisa tahu kekuatan kuat apa yang digunakan Hall of Souls untuk misi ini. Dari informasi ini, Xiaoyan menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli di Aliansi Yan saat ini berkumpul di Benteng Kuning Misterius di arus langit kuning yang misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi Aliansi Yan selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa Aliansi Yan kembali ke Kekaisaran Jiama. Tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan perkembangan pahit Aliansi Yan sia-sia. Oleh karena itu, ahli Aliansi Yan bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan dengan Aliansi Yan untuk melawan Sekte Singa yang Mendalam, semuanya berkumpul di Benteng Kuning Misterius. Dengan dukungan dari Hall of Souls, Sekte Singa yang Mendalam memiliki kekuatan menakutkan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa paksaan, Sekte Singa yang Mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan Aliansi Yan dirugikan. Sekte Singa yang Mendalam secara alami tidak akan menyerahkan Benteng Kuning Misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang ahli, yang telah bergabung dengan Sekte Singa yang Mendalam, Sekte Singa yang Mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit sejati mereka ke arus langit kuning yang misterius. Dari kelihatannya, mereka jelas berniat untuk dengan paksa mengambil Benteng Kuning Misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Kabar buruk ini membuat Xiaoyan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di Benteng Kuning Misterius sebelum Sekte Singa yang Mendalam mulai dengan paksa menempatinya. Jika tidak, kerugian yang akan diderita Aliansi Yan akan terlalu besar. Aliran langit kuning yang misterius terletak di antara dua pegunungan.
Karena medannya yang alami, itu menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit bertiup dengan angin yang sangat dingin. Bahkan seorang ahli biasa Do Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua pegunungan di sisi benteng tampaknya telah dibelah menjadi dua oleh kapak tajam yang besar, memberikan penampilan yang sangat halus. Selain itu, pegunungannya sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Do Huang tidak dapat terbang di atas mereka. Benteng kuning misterius berdiri di tempat terpenting dari arus langit kuning yang misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara tetangga kecil harus melewati tempat ini untuk saling berhubungan. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, pentingnya benteng kuning misterius secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Aliansian telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Di luar benteng kuning misterius adalah dataran berumput tak berujung. Jika seseorang berdiri di atas benteng, dia akan dapat melihat setiap aktivitas di dalam padang rumput. Namun, dataran berumput tertutup kabut hitam saat ini. Samar-samar orang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam benteng kuning misterius menjadi ekspresi serius. Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan ada bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang duduk di aula saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara. Seluruh aula ditutupi keheningan yang serius. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah, yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan mempesona samar-samar menunjukkan kelelahan. Matanya yang indah, yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pucat bahkan dengan arus waktu. Siapa lagi di Aliansian selain Ratu Medusa saat itu atau Cailin saat ini, yang dapat memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi dewasa dan pesonanya yang mempesona menjadi lebih padat. Semuanya, pasukan Sekte Singa yang mendalam menekan kita. Hari ini, itu hanyalah serangan probing. Namun, sepertinya mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Cailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang akrab muncul. Kaisar Es Hai Bodong, Pil Raja Kerajaan Jia Maguhe, fama dari dulu, saat ini, semuanya tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun, aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat itu. Jelas, kekuatan mereka meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di samping mendesah pelan. Dia berkata, kekuatan Sekte Singa yang mendalam terlalu kuat. Pakar kelas Dozun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar dan tertawa getir setelah dia berbicara. Skema apapun akan kehilangan efeknya di hadapan kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansian benar-benar menemui beberapa masalah. Ayo pergi sekuat tenaga dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi kenapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang dipenuhi aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu sudah tidak asing lagi. Itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu. Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harus segera kembali ke Aliansian. Keributan. Hukuman Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memfokuskan matanya pada Xiao Ding. Kakak ketiga Xiao Ding, semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang telah bergabung dengan Aliansian di kemudian hari, telah mendengar tentang dia meskipun tidak pernah melihatnya secara pribadi karena pemuda bernama Xiaoyan adalah pendiri sebenarnya dari Aliansian. Pemuda saat itu telah menciptakan banyak keajaiban.
Meskipun Aliansian dikelola oleh Cailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari Aliansian masihlah pemuda bernama Xiao Yan di hati banyak orang. Xiao Ding tersenyum ketika dia melihat aula berubah menjadi keributan karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka menunjukkan kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berawal dari saudara kandung mereka, pemuda bernama Xiao Yan. Kakak ketiga, sudah lama sekali sejak kau pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Bab 1377, Xiao kecil. Suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan melintasi langit biru tenang yang tak berujung. Segera, puluhan sosok hitam datang dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kami adalah wilayah Aliansian. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai arus langit kuning yang misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu matanya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains. Namun, di wilayah barat laut benua ini, bahkan hentakan kaki mereka akan menyebabkan bumi berguncang. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari Sekte Singa yang mendalam, Aula Jiwa, dan beberapa lainnya yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Dozun. Di sisi lain, Aliansian memiliki paling banyak 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Orang tua berjubah putih itu berhenti sebelum melanjutkan. Mereka juga punya 30 lebih Dozuns, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan Central Plains, mereka juga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Hall of Souls secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa Sekte Singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansian ketika dia pergi saat itu adalah Cailin, yang telah menjadi bintang 4 atau 5 Dozong. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, dia mungkin mencapai kelas Dozun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan piton, dan bakat aslinya cukup hebat. Namun, terlepas dari seberapa kuat Cailin, dia hanyalah satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa Aliansian memiliki 10 elit Dozun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di Central Plains. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan sengitnya Aliansian berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Dozun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa yang mendalam? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dozun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 elit bintang 1 Dozuns, mereka tidak akan bisa menyebabkan banyak kerugian baginya. Sekte Singa yang mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Dozun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 tingkat Dozun, namun, kami tidak tahu apakah Hall of Souls diam-diam telah mengirim orang yang lebih kuat. Tetua berjubah putih menjawab. Aye, terima kasih Elder Xia. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ayo pergi, kami akan meningkatkan kecepatan kami dan mencoba mencapai arus langit kuning yang misterius sebelum malam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia segera melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah. Ruang di depannya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing menggerakkan tubuh dan menembak ke depan. Gemuruh. Awan gelap pekat menutupi langit di atas arus langit kuning yang misterius. Guntur bergulung rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius.
Ketika kabut hitam tersebar, itu mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan orang yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan pertempuran ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Aliansian berdiri di dinding benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan orang di kejauhan dengan ekspresi muram. Aliansian mungkin telah bertemu banyak musuh sementara itu telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun itu ditekan sampai-sampai tidak dapat membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Armor keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajah dinginnya yang mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang sangat cantik sehingga dia tampak seperti iblis, telah memimpin Aliansian keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah mengizinkan Kekaisaran Magia, yang pada awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli Aliansian, posisinya di Aliansian adalah salah satu yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri Aliansian tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan membungkus pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dia mengatupkan bibir merahnya bersamaan saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Cailin, kamu harus mengambil Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang meresap dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Iya, ini adalah anak dari saudara laki-laki ketiga. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil 7 warna di alisnya. Matanya yang besar hitam pekat mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, seseorang akan merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya sadar bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cailin saat dia berkata dengan suara yang tajam, "Bu, tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali." Cailin meringkuk saat mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia memandang dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Dia harus membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai pavilion bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia menatap si dokter peri dan berkata, "Jika benteng itu runtuh, kau harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan apapun yang dia lakukan, bahkan jika aku mati." Petik 2. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Cailin yang terkatup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk Aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan secara resmi menikahimu ke dalam klan Xiao kita.
Xiao Ding di sampingnya dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk Aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao Yan telah mendirikan Aliansian, hanya untuk membuang beban besar ini ke bahu Cailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Cailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola Aliansian. Pengorbanan semacam ini sangat luas. Iya, kakak laki-laki benar. Begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk dengan berat. Baik dia dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang terpenting klan. Kali ini, mereka pasti akan berpihak pada adik ipar mereka apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan dulu masalah di depan kita sebelum membicarakan tentang ini. Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya, ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika ratu dari suku ular tidak menikah, tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia pada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, angka itu tidak luntur. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam ke dalam ingatannya. Gemuruh! Drum yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh saat Cailin berdiri. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap tergantung di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Haha, Medusa, apa kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah Anda akan menyerah kepada Sekte Singa Mendalam saya atau akankah Sekte Singa Mendalam saya akan membantai semua orang di aliansian Anda?